Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ini merupakan majelis yang ketiga dari penjelasan terhadap risalah Salasu Masail karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Setelah beliau menyebutkan dalil dari masalah yang pertama, kita lihat sisi pendalilannya. Ada dua permasalahan yang beliau sebutkan di masalah yang pertama. Yang pertama, masalah pertama yaitu Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Kemudian yang kedua, siapa yang menaatinya masuk surga dan siapa yang bermaksiat padanya masuk neraka. Adapun masalah yang pertama, terambil dari sisi pendalilannya adalah pada firman Allah Ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul. Maka ini dalil untuk masalah yang pertama. Bal arsala ilaina rasula. Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Dikatakan di atas wa ma'ahu kitab, dia membawa kitab. Yakni Rasul ini, sifat Rasul yang diutus kepada kalian mirip dengan Rasul yang diutus kepada Fir'aun. Yakni Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Keduanya memiliki kitab Taurat. Maka Rasul yang diutus kepada kalian juga membawa kitab, yakni Al-Quranul Karim. Yakni Al-Quranul Karim. Karena tidak setiap Rasul itu memiliki kitab suci. Ya, adapun Rasul yang diutus kepada kalian sama seperti Rasul yang diutus kepada Fir'aun, sama-sama memiliki kitab suci. Kemudian masalah yang kedua, siapa yang taat kepadanya masuk surga dan siapa yang bermaksiat kepadanya masuk neraka. Mana pendalilan dari ayat ini? Ini pada kalimat yang terakhir. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Dan Fir'aun mendustakan Rasul yang diutus kepadanya, maka kami siksa dia dengan siksaan yang pedih. Taib. Pertama, siksaan yang pedih. Dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan bahwa yang bermaksiat kepadanya masuk neraka? Sisi pendalilannya jelas bahwa siksaan yang pedih, yang wabila, hanya akan didapatkan oleh seorang ketika dia berada di hari kiamat kelak. Dia ini di dalam neraka atau di alam kubur. Di alam kubur. Karena siksaan yang wabilan tidaklah diperuntukkan untuk kehidupan dunia. Kenapa? Karena kalau di dunia sekedar kena siksaan mati, selesai perkara. Namun siksaan di akhirat la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Dan ini siksaan yang sangat besar. Dia disiksa berulang-ulang, wabilan. Disiksa berulang-ulang dengan siksaan yang pedih. Maka sifat fa'akhadnahu akhda wabila, sifat siksaan ini hanya bagi orang yang disiksa di dalam neraka, bukan disiksa di dunia. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sisi yang lain, bahwasanya Fir'aun dalam ayat-ayat yang lain disebutkan adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Pada hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksaan yang pedih, yakni dalam neraka. Maka kalau Fir'aun ketika mendurhakai Rasul yang diutus kepadanya akan dimasukkan ke dalam neraka, maka demikian pula kalian wahai umat akhir zaman, ketika mendurhakai Rasul yang diutus kepada kalian, kalian juga akan masuk neraka pada hari kiamat. Jelas ya sisi pendalilannya. Ya, wa man asahu fahuwa finnar. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul tersebut maka dia berada dalam neraka. Pemahaman kebalikannya, kalau begitu siapa yang taat kepadanya dia akan masuk surga. Siapa yang taat kepadanya maka dia masuk surga. Karena pada hari kiamat tempat kembali cuma dua. Kalau bukan di neraka ya surga. Taib, ini sisi pendalilan dari masalah yang pertama. Sedikit tambahan berkenaan dengan ayat ini dalam surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16 terdapat penekanan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menekankan pada poin yang pertama ini wajibnya menaati Rasul.
Dan kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan selainnya, di dalam Al-Quran ada sekitar 30-an ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Ada sekitar 30 ayat yang memerintahkan taat kepada Rasul. Namun, kenapa beliau memilih dalil ini? Ya, kenapa beliau memilih dalil ini? Yang tidak ada kalimat yang tegas menyatakan taatlah kepada Rasul. Padahal ayat semacam ini banyak dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wa man ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah menaati Allah. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang menyuruh taat kepada Rasulullah SAW, banyak yang tegas menyebutkan perintah taat kepada Rasul. Sementara dalam ayat ini tidak ada kalimat yang tertulis secara tertulis menyebutkan taatlah kepada Rasul Muhammad SAW, melainkan ketaatan kepada Rasul Muhammad SAW diambil secara tersurat atau tersirat dari kalimat fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Kenapa beliau memilih ayat ini? Padahal banyak ayat lain yang lebih tegas menunjukkan hal tersebut. Rahasianya adalah pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yakni Nabi Musa alaihissalam, kalimur rahman, dan tatkala dia mendurhakai rasul tersebut, maka kami siksa dia dan pengikutnya dengan siksaan yang pedih. Maka kalian wahai umat Islam, tatkala rasul yang diutus kepada kalian lebih mulia derajatnya dibandingkan Nabi Musa, lebih tinggi derajatnya dibandingkan Nabi Musa, maka tatkala kalian mendustakannya, maka kalian lebih layak untuk disiksa. Kalian lebih layak untuk disiksa. Dan tatkala Fir'aun mendustakan Taurat, mendustakan Taurat, firman Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada Musa alaihissalam, dia dustakan, kami siksa dia karena mendustakan Taurat. Maka kalian wahai umat Islam, tatkala umat akhir zaman, tatkala kalian mendustakan Al-Quran, yang mana Quran ini lebih mulia dibandingkan Taurat, maka kalian lebih layak untuk disiksa. Lebih layak untuk disiksa. Karena dosa dalam pelanggaran itu disesuaikan dengan seberapa besar yang dilanggar. Ketika Nabi yang kamu langgar perintahnya, kitab suci yang kamu langgar perintahnya, lebih besar kedudukannya dibandingkan Rasul dan kitab suci yang diberikan kepada Fir'aun, namun bersamaan dengan itu dia disiksa dengan siksaan yang pedih, otomatis kalian lebih layak untuk mendapatkan siksaan. Maka ayat ini tidak hanya menunjukkan, perhatikan, ayat ini tidak hanya menunjukkan bahwa orang yang mendurhakai Rasul dan mendustakan Quran, itu akan mendapatkan siksaan. Tidak hanya menunjukkan akan mendapatkan, tapi ayat ini menunjukkan sangat layak, bahkan lebih layak untuk disiksa dibandingkan Fir'aun. Kenapa? Rasul dan kitab suci yang didustakan oleh umat akhir zaman, oleh mereka yang hidup di akhir zaman, lebih mulia dibandingkan yang didustakan oleh Bani Israel. Kemudian di sini juga dijadikan percontohan Fir'aun. Seakan-akan dikatakan bahwa Fir'aun saja yang memiliki kekuatan tentara yang lengkap, yang bersamanya penyihir dengan semua macam bentuk sihir, dari yang paling penyihir sampai penyihir yang paling mahir sekalipun. Bersamaan dengan itu Allah binasakan Fir'aun dan mereka seluruhnya. Tidak ada hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menyiksa dan membinasakan mereka semuanya. Fir'aun dengan bala tentaranya besertai dengan para penyihirnya. Maka kalian wahai umat akhir zaman yang tidak punya bala tentara, tidak pula punya penyihir yang melindungi, kalian lebih layak untuk binasa. yakni kalian lebih mudah lagi untuk dibinasakan. Fir'aun yang memiliki banyak tentara dan penyihir saja sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Apalagi kalian umat akhir zaman yang lebih lemah dibandingkan Fir'aun, lebih mudah lagi bagi Allah taala untuk membinasakan kalian. Ya, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.